Terdeteksi kuku jari inang dicabut, tingkat nyeri level 7. Hadiah 3 kilogram emas. Emas. Tak kusangka sistem ini bisa menghasilkan emas. 3 kilogram ini nilainya lebih dari 4 juta. Sayang, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu bisa menukar emas? Rupanya aku terlalu lunak padamu. Sudah kubilang, cambuk dengan air cabai beberapa kali. Berapa nilainya? Sebulan lalu, dia menyentuh batu luar angkasa itu, mengikat sistem. Seharusnya tulangnya dipatahkan. Betul. Semakin parah lukanya, semakin baik hadiah yang kita dapat. Hadiah yang lebih bagus. Sisi, kumohon lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sayang, bukankah kau bilang semuanya milikku? Tubuhmu juga milikku. Tahan lagi. Benar, jangan lupa janjimu. Sekarang putriku. Sebentar lagi akan kaya raya, semua tergantung padamu. Aku mau tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah. Aku mau rumah besar, perhiasan emas murni. Aku mau puluhan asisten melayaniku. Ayah, jangan berhenti. Cepat lanjutkan. Sisi, lepaskan aku benar-benar akan mati. Siapa bilang aku berhenti? Tadi baru level 7. Sudah muncul 3 kilogram emas. Sekarang aku ingin lihat. Level 8, 9, bahkan 10. Aku juga dengar, membakarnya perlahan dengan api itu paling kejam. Aku akan membuatnya seperti semut di atas wajan panas. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Sisi, aku janji setiap hari akan membiarkanmu menukar sedikit uang. Lepaskan aku, ya? Suamiku. Demi istri tercintamu, keadaanmu sekarang ini. Hidup pun hanya buang-buang makanan. Setidaknya untukku. Untukku. Biarkan aku dapatkan sekaligus banyak, ya? Banyak sekali. Kesempatan reinkarnasi telah diaktifkan. Kamu ini, sayang, seharian cuma tidur. Cepat pergi lihat di luar, ada apa dengan ibuku? Berisik sekali. Hantu, cahaya putih. Aku terlempar ke malam sebelum mendapatkan sistem. Lindsay, ibu bicara padamu. Cepat pergi. Benar, malam sebelum dapat sistem. Di kehidupan lalu, aku takut pergi lihat. Menyentuh batu luar angkasa itu, lalu dapat sistem yang mengembalikan uang. Setiap kali terluka. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian merasakan rasanya juga. Lindsay, keluar kau. Berisik sekali. Kamu brengsek pengecut. Telingamu tuli ya? Cepat pergi dari sini. Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani ganggu persiapan ujian PNS-ku, aku gak bakal lupa. Aku tak berguna. Aku mengorbankan diri untuk siapa? Begitu banyak kesempatan melesat ke puncak. Baiklah, keluarga baik. Semua orang tunggu saja. Sisi, tadi di halaman. Aku lihat batu yang bersinar, kayaknya batu meteor. Atau mungkin alien? Aku agak takut nih. Kamu laki-laki kok takut-takut mulu. Setiap hari cuma bisa takut. Gak tahu kenapa dulu aku buta mata. Sampai nikah sama orang lemah kayak kamu. Dengar ya, hari ini mau gak mau harus pergi. Ayo cepat. Cepetan. Pak, MA, ini apaan sih? Akhirnya kalian datang. Kami juga gak tahu kenapa. Duh, tiba-tiba jatuh dari langit. Dan terus-terusan bersinar gini. Ya nih, seram banget ya. Lindsay, kamu cepat ambil itu. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh mengangkutnya untuk kalian. Lalu batu itu meresap ke tubuhku, membangunkan sistem. Pengembalian luka terkutuk itu, akhirnya dibunuh hidup-hidup. Oleh keluarga kalian. Sisi,
Cuma batu rusak kok. Jangan takut, aku ambil sekarang. Pasti gak ganggu ujian PNSMU. Batu itu kemana? Selamat host Lindsay. Berhasil terikat sistem pengembalian luka. Aturan sistem. Level luka total 10 tingkat. Setiap kali host terluka, sistem akan beri penilaian. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak harta yang dikembalikan. Beneran? Sistem beneran ada di dunia? Tapi sistem ini kayaknya paling jelek ya? Gak bisa. Aku. Apa semua orang dengar suara sistem? Seharusnya tidak, di novel kan cuma host yang bisa dengar. Sisi. Kalian ngapain lihat aku gitu? Sistem itu beneran apa enggak? Aku juga gak tahu, mungkin. Coba aja langsung tahu kan. Terdeteksi host terluka, level 2, hadiah 2000 yuan. Uang. Keluarga baik kita bakal kaya. Dasar sampah mati. Dasar ya, cepat selesaikan batu menyebalkan ini untukku. Sisi, kau bilang batu ini. Bisakah memberinya kekuatan super pada orang? Atau punya emas dan perak tak terbatas? Lagi pula. Ini jatuh dari langit loh. Menurutku kamu terlalu banyak baca novel sampai otakmu rusak. Di dunia ini, mana mungkin ada hal seperti itu? Tapi, batu yang bisa bersinar jatuh dari langit. Itu sendiri sudah tidak masuk akal kan? Menurut pendapatku, meskipun bukan itu. Cuma batu menyebalkan kok. Nyonya tua. Bagaimanapun Lindsay itu orang luar. Bagaimana jika dia sendiri yang mengambilnya sendirian? Menurutku lebih baik kita yang lakukan sendiri. Betul-betul, jangan biarkan orang sampah ini mengambilnya untuk dirinya sendiri. Benar-benar sampah yang sangat tamak, sudah tergoda secepat ini. Tunggu sebentar. Lebih baik kita minta Lindsay yang pindahkan ke dalam rumah dulu. Ini, aku masih tidak bisa lolos dari tahidanku di kehidupan sebelumnya ya. Cepat, lambat banget. Kayak perempuan aja. Sisi, aku dengar. Batu-batu ini akan terikat dengan satu inang. Kalau aku sentuh, itu akan jadi milikku. Menurutku, lebih baik semuanya diberikan untukmu saja. Kau masih punya sedikit akal. Sisi. Menurutku apa yang dikatakan Lindsay benar. Batu ini. Lebih baik biarkan aku dan ibumu yang tangani. Cepat. Ini tidak mungkin. Kenapa mereka tidak terikat sistem? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati. Jaga tanganmu. Batu ini, selain bisa bersinar, tidak ada yang spesial kok. Iyalah, Lindsay kau orang sampah ini. Menurutku kau sengaja lakukan ini. Sengaja biarkan kami orang tua yang bekerja keras. Tidak mungkin, Bu. Soal batu yang bisa bersinar ini. Itu sendiri sudah sangat ajaib kan? Kata-katamu juga tidak salah. Kalau besok kita jual batu ini. Betul. Tidak. Lindsay, kenapa kau aneh sekali hari ini? Apa kau tahu sesuatu? Katakan. Iya, batu ini kan kau yang suruh bawa kemari. Sekarang jual atau tidak, terserah kamu. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan saja. Jangan buang waktu kami di sini. Sisi, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku sangat mencintaimu. Aku bahkan melewatkan kesempatan untuk studi lanjut ke luar negeri demi membiayai kuliahmu. Membiayai kamu ujian CPNS, kalau aku benar-benar tahu sesuatu. Aku sudah bilang dari tadi, aku hanya merasa. Batu ini tidak jelas asal-usulnya, sebaiknya kita dulu selidiki sebelum menjualnya. Memang benar. Lindsay anjing penjilat yang mati itu, cintanya padaku sampai gila. Pasti dia tidak berani menipu aku. Ayah, ibu, menurutku apa yang dikatakan Lindsay? Ada benarnya juga, kita diburu sebelumnya. Lagi pula batu ini juga cukup besar. Memindah-mindahnya juga cukup merepotkan, kalau sampai terluka. Itu tidak sebanding dengan hujannya. Betul. Aku ingat, yang terakhir kali itu karena darahku. Aku punya dugaan lain, tidak tahu bolehkah aku katakan. Cepat katakan saja, sudah buang banyak waktuku. Kalau sampai menghambat waktu ujian CPNS-ku, apa kamu bisa tanggung jawab? Di dalam novel, harta karun semuanya butuh pengakuan dengan meneteskan darah. Lindsay, apa kamu ada masalah? Baru saja kamu yang menyuruh ayah dan ibu memindahkan batu ini ke dalam. Sekarang menyuruh ayah dan ibu meneteskan darah, menurutku kamu cuma buang waktu kami. Bilangnya, kalau sampai ayah dan ibuku ada masalah dengan kesehatan mereka, apa kamu bisa tanggung jawab? Lindsay,
Menurutku kamu memang tidak ada niat baik. Cuma ngomongin novel doang. Memang benar. Sial, novel itu memang cuma buatan. Banyak bicara malah mereka tidak percaya. Sepertinya harus taruhan sekali saja, aku tidak percaya dengan keserakahan mereka. Akan melewatkan kesempatan bagus sebesar ini. Maaf Sisi, aku kurang pertimbangkan dengan baik. Bagaimana kalau begini, aku coba dulu untuk kalian. Kalau benar ada sesuatu, nanti ku beritahu kalian. Tidak perlu. Aku yang coba. Tunggu, masukkan aku juga. Kamu orang tua ini. Kalau nanti dapat uang banyak, pergi berfoya-foya di luar bagaimana? Cepat! Batu itu kemana? Batu. Selamat Tuan, sistem pengembalian luka telah diaktifkan. Aturan sistem ini, tingkat luka dibagi menjadi 10 tingkat. Setiap kali Tuan terluka, sistem akan memberikan penilaian tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak emas dan perak harta yang dikembalikan. Benar-benar ada sistemnya. Ini terikat siapa sih? Tidak dijelaskan dengan jelas. Benar. Sistem pengembalian saat terluka, bohong saja. Ayo pulang tidur. Ibu, ayah, jangan pergi dulu. Coba kita coba dulu. Sudah kubesarkan kamu. Jadi anak durhaka. Benar? Mau jadikan kami sasaran. Tunggu, jangan-jangan Lindsay ini tahu sesuatu ya? Membimbing kita selangkah demi selangkah. Bu, mana mungkin? Batu ini baru pertama kali datang ke sini. Bagaimana aku bisa tahu semua ini? Omong kosong, kamu semakin tidak jujur. Mendeteksi inang terluka, level 2, hadiah 2.000 yuan. Pembalasan dimulai secara resmi. Ini, Benar-benar uang, 2.000. Cukup untuk biaya hidup keluarga kita setengah bulan. aku lihat. Apa katamu tadi, ini hanya bisa terikat satu orang. Kalau begitu, ibumu ya? Ya. Biarkan peluru terbang sebentar lagi. Lindsay, maksudmu apa? Tulang tua ini, bisakah tahan diguncang begini? Bu, apa katamu? Aku hanya menyatakan fakta. Bu, jangan bilang begitu, Lindsay. Juga memikirkan keluarga ini, lihat, dorong kamu sekali. Langsung dapat 2.000, kalau sesekali didorong lagi. Penghasilan bulanan lebih dari 10.000, hal kecil saja. Tenanglah istri, nanti kita punya uang. Aku belikan perhiasan emas perak untukmu. Perkataan ini cukup bagus. Baiklah, 1 bulan ini, maksimal kita ambil 20.000. Dulu kau tidak sadar. Nenek tua ini begitu naif. Nafsu mereka hanya akan semakin kuat, tapi tunggu saja. Terlalu lambat, aku harus bantu mereka. Sisi. Ibu, ayah, hari sudah malam, ayo istirahat lebih awal. Sisi besok masih harus belajar. Sampah tetap sampah, pandangan picik. Sudah ada ibu kita, ngapain ikut ujian pegawai negeri? Nanti, aku akan menikmati kekayaan tak terbatas. Villa mewah, mobil mewah, tas branded, bukan masalah. Ini, 20.000 sebulan juga nggak cukup, loh. Ibu, coba lihat, jumlah ini bisa nggak ditambah sedikit lagi? Ibu sudah punya kemampuannya ini. Cuma 20.000 bulan, bukan telah mubazir? Dasar anak durhaka. Kenapa mubazir? Tulang tua saya ini, saya bisa. Mendeteksi tuan rumah terluka, level 3, hadiah 20.000 yuan. Nah, sekarang ada 20.000. Ayah, ini 20.000 penuh, loh. Lebih banyak dari jadi PNS atau apapun. Semuanya menghasilkan lebih banyak. Keluarga kita ke depan, pasti bakal kaya raya. Jangan, nggak boleh dipukul lagi. Saya benar-benar sakit sekali. Aduh, ibu. Lihat, satu tamparan ini, level 3, langsung 20.000. Kalau sampai level 10, bakal dapat berapa banyak uang? Kalau terus begini, saya akan bisa tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah. Nanti,
beliin ibu perhiasan emas permata sebanyak-banyaknya. Terus, sewa 10 asisten buat ibu. Sama ayah, nanti. Ibu bisa bebas main mahjong sepuasnya. Terus, ibu juga bisa ke KTV. Hura-hura. Nggak bisa. Kalau terus begini, saya beneran bisa mati. Nak, lihat, mulutnya masih berdarah, loh. Ibu, nggak apa-apa. Ibu tenang aja. Ke depan, kami pasti nggak mukul muka ibu lagi. Terus, carikan dokter yang bagus buat ibu. Periksa. Kamu gila uang. Dia kan ibumu. Ya ampun, saya nggak mau hidup lagi. Saya sia-sia besarin anak segede ini. Diam. Malam-malam nangis apa? Kembali ke kamar istirahat. 20.000 sebulan, urusan ini selesai sampai di sini. Si tua bangka, lihat aja kamu bisa pura-pura sampai kapan. Sisi, ayah benar, dia kan ibumu sendiri. Kita, mending udahan aja. Lagi pula, ayah sudah sepuh begini. Dia ke KTV ngapain? Kenapa saya nikah sama kamu yang nggak punya ambisi? Seperti ini. 20.000 yuan, apaan tuh? Tampar dia sekali aja udah 20.000. Soal ayah, mau apa dikasih apa? Nanti, carikan beberapa mahasiswi buat nemenin dia. Kamu, Ayah sudah bekerja keras seumur hidup, ibu di rumah setiap hari tidak melakukan apa-apa. Tidak punya penghasilan sama sekali. Ayah sudah berumur begini. Sudah waktunya menikmati hidup. kamu ini tidak tahu berterima kasih. Ayah, kalau ayah ingin hidup enak, bantu aku tahan dia. Pak Tua, jangan dengarkan dia, Pak Tua. Kamu ngapain sih? Tunggu dulu, Bai Jingwen. Tadi kamu kan juga menyentuh batu itu? Dan Lindsay, dia yang pertama menyentuh batu itu. Bukannya sudah dikatakan, sistem hanya bisa mengikat satu orang. Mana mungkin aku dan Lindsay? Tunggu. Bagaimana kalau sistem ini benar-benar bisa mengikat 2 orang? Dari awal sampai akhir. Hanya Lindsay sendiri yang mengatakan hal ini. Katakan, apakah kamu juga mengikat sistem? Jadi baru tahu aturannya, baru bisa bohongi orang tuaku, meneteskan darah. Mengikat sistem. Sisi, mana mungkin aku mengikat sistem? Sistem ikatan ini, suara pemberitahuannya keras sekali. Panelnya juga besar, mana mungkin aku sembunyikan? Yang kamu katakan itu benar. Iya, keributannya besar sekali. Lindsay mana mungkin bisa sembunyikan? Bagaimana kalau dia yang pertama mengikat sistem, bisa sembunyikan? Lalu bohongi aku mengikat sistem, sekarang coba saja tahukan. Ibu, kok bisa bilang begitu tentang aku? Aku sangat mencintai Sisi, mana mungkin bohongi dia? Betul, Lindsay. Kamu bilang cinta padaku. Bahkan bilang bisa memberikan hidup untukku. Lagi pula ibu sudah berumur begini, kamu coba saja kenapa? Bagus. Ini kesempatan dari langit untuk keluarga Bai. Kamu coba saja kenapa, bagaimana kalau kamu juga punya sistem? Bukankah seharusnya dikeluarkan, dipersembahkan untuk putriku? Kalau benar ada 2 orang mengikat sistem, maka kita menjadi orang terkaya, bukan masalah lagi. Cepat coba. Betul, kamu kerja di luar, sebulan. Bisa dapat 20.000 tidak? Sekarang ada kesempatan berkontribusi untuk Sisi. Kamu masih terus menolak. Baik, Sisi, kalau mau coba ya coba, ayah, ibu. Untuk Sisi, aku bisa terjun ke api masuk ke air. Lindsay, kamu bilang cinta aku terus-terusan, ternyata berani menyembunyikan sistem dari aku. Benar itu, sia-sia aku menikahkan putriku denganmu, kamu memperlakukannya seperti ini? Tapi emasnya sama sekali tidak muncul. Lagi pula sistem barusan sudah bilang, hanya terdeteksi tingkat cedera. Cari cepat. Cari semuanya. Lindsay, bicara. Di mana kamu sembunyikan semua emas itu? Aku benar-benar tidak mengikat sistem. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi barusan. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas menyembunyikan emasnya. Kalau tidak, kenapa sistem memberi peringatan? Lembut? Itu sungguh lucu. Di kehidupan sebelumnya, aku disiksa sampai mati oleh kalian semua. Sisi, jangan terburu-buru dulu, tenanglah sebentar. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, geledah saja badanku, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Kulihat kamu ini memang tidak mau menerima kebaikan, hanya mau paksaan. Tuan rumah, ada apa yang bisa saya bantu? Ini sistemnya benar-benar bisa diajak berkomunikasi? Sayang, cepat tanya sistemnya, anak ini. Di mana dia sembunyikan emasnya? Kamu balas budi dengan kejahatan, tidak tahu terima kasih. Kami benar-benar sia-sia membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kalau kamu mengaku dengan jujur, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Kamu masih berani bilang sudah membesarkanku? Setiap sen di rumah ini,
Semuanya hasil kerja kerasku. Lalu apa yang kudapat? Bu, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Tidak percaya tanya saja sekarang. Barusan saat memukul Lindsay, sistemmu memberi peringatan ada emas. Di mana emasnya? Apakah Lindsay yang menyembunyikannya? Sistem ini hanya mengembalikan uang ketika tuan rumah terluka. Barusan hanya terdeteksi ada tingkat cedera yang terjadi di sekitar. Ini tidak mungkin. Kenapa sama persis dengan apa yang dikatakan Lindsay? Pasti dia yang buat ini, pasti dia. Bu, bagaimana mungkin Lindsay bisa mengendalikan sistem? Jangan bersikeras lagi, Bu. Benar, keluarga baik kami hanya bergantung pada ini untuk bangkit. Kamu sabar saja sebentar. Menantu putriku, jangan memukul lagi. Aku benar-benar tidak tahan. Pukul saja, pukul sepuasnya. Sang Milan, lihat putrimu yang berbakti ini, kan? Jangan terburu-buru. Ini baru-baru saja dimulai. Jangan, Pak Tua, kamu masih diam saja melihat apa? Cepat hentikan Sisi. Sudahlah Sisi, ibumu sudah terluka parah begini. Bicara soal itu nanti, yang paling penting sekarang adalah memahami mekanisme sistemnya. Sudahlah. Aku capek-capek berkelahi. Kenapa harus diakhiri begitu saja? Lagi pula, mekanisme sistem itu kan cuma balik modal lewat luka. Apa yang susah dipahaminya? Tapi seperti yang kamu bilang tadi, sudah sekian lama. Si tua munafik, sekarang sok jadi orang baik. Sepertinya, aku harus dorong lagi. Sisi, ayah, kalian pikir mungkin gak? Standar penilaian luka itu cuma sekali. Akumulasi gak berlaku. Lindsay, kamu si imut. Maksudmu apa? Jangan-jangan kalian mau bunuh aku sekaligus? Lindsay, kamu pintar juga ya kali ini. Kenapa aku nggak kepikirannya? Tapi aku udah cairin uang perak sebanyak ini. Nggak tanggung-tanggung, lebih dari 1 juta. Cukup buat keluarga kita hidup setengah umur. Ibu, sekarang kamu punya sistem. Aku mau jadi orang terkaya. Paling nggak, aku mau jadi nyonya kaya. Cukup. Aku kepala keluarga, ini urusanku. Mulai sekarang, jangan bahas penukaran lagi. Pak Tua, beneran nih? Bener dong. Coba pikir, 1 juta lebih ini. Cukup buat kita hidup sementara. Ini gimana sih? Kok bisa berhenti? Sepertinya nafsu mereka belum cukup kuat. Keluarga kita cuma punya sepetak tanah, kerjaan gak ada. Apalagi bisnis, uang segini. Pasti habis juga nantinya. Kamu si imut. Kapan keluarga kita urusannya disuruh kamu? Kalau kamu yang ikat sistem, aku nggak bakal sengsara begini. Ibu, aku juga mau kasih kamu, Sisi, sama ayah. Hidup enak. Mulai sekarang, pakai emas dan perak. Mobil mewah, rumah besar, pelayan banyak. Iya. Baru hidup yang benar. Jadi, Ibu. Ya lanjut aja kerja angkat semen di proyek. Siang kerja proyek, malam antar makanan. Terus nyetir taksi, kan jadi punya uang. Intinya, kamu kurang usaha aja. Bu, dulu juga sudah bilang begitu. Itu kerjaan kasar, cuma orang rendahan yang lakuin, gak bakal dapat duit banyak. Soal Sisi, dia kan cewek. Lagi mau ikut tes CPNS, jadi makin gak mungkin dia lakuin itu. Dulu juga pakai alasan yang sama, biar aku yang lulusan bagus. Rela kerja serabutan, akhirnya malah digorok hidup-hidup sama kalian. Hari ini, aku mau balikin omongan itu ke lu. Iya Bu, masa aku harus buang tenaga dan masa muda yang bagus gini? Buat hal yang gak ada artinya? Terus gimana dong? Masa ya? Beneran mau gebukin aku sampai mati? Aku ada usul, kita ambil sebagian uangnya. Buat biaya Sisi ikut tes CPNS, biar nanti urusannya gampang. Lalu ambil lagi sebagian buat Bapak buka supermarket, gitu aja. Nanti kalau Sisi udah lulus, kita punya pemasukan tetap, siapa tahu. Ada yang ngasih duit juga. Soal supermarket sih, paling gak rugi, siapa tahu malah cuan gede. Bagus, kamu ini anak pintar. Akhirnya ngasih ide yang benar.
Tapi uangnya sekarang. Kayaknya gak cukup buat dua-duanya sekaligus. Terus gimana dong? Jangan dipukulin lagi. Nanti aku mati, jangan dipukulin. Bu, kok elu gak mikir panjang sih? Kok elu egois banget sih? Ngomong apa sih? Ini kan ibumu sendiri. Aku ulang lagi. Urusan ini udah selesai, nanti aku cari cara. Lucu juga ya, orang yang hidup dulu punya duit dikit. Langsung cari cewek di luar. Sekarang malah sayang-sayangan sama istri yang udah mati. Aku penasaran, sampai kapan lu bisa tahan? Elu ngapain sih? Sisi, Bapak benar. Ibu udah banyak berkorban buat keluarga kita. Anak pintar, urusan keluarga kami gak usah ikut campur. Kasih sapunya, cepetan pergi. Kamu pergi dulu, urusan belakang. Dasar anak durhaka. Anak durhaka. Masa tega sih? Biarin emas segitu banyak lewat gitu aja? Aku ulang, urusan ini udah selesai. Tapi, Sisi, Pak, lihat kan ibu lukanya parah banget. Aku ada saran, aku usul ambil sebagian uangnya. Beli perhiasan emas perak, buat hiburan ibu. Lalu ambil sebagian lagi, buat kalian foya-foya sesuka hati. hiburan? Dia cuma bisa tukar dikit perak aja. Aku juga mau beli emas untuknya. Benar sekali, ibu kamu. Tapi kan sekarang pahlawan terbesar keluarga kita, harus kita hargai dengan baik. Apa yang akan kita lakukan nanti? Ayah, memang kamu yang paling pintar. Memberi penghargaan harus pasti. Cepat tukar perak ini jadi uang, besok loh. Aku mau bersenang-senang dengan baik. Aku juga mau ikut, aku juga mau. Kebetulan besok aku mau pergi ke reuni kelas, aku mau lihat saja. Liman-men si imut itu. Masih bagaimana meremehkan aku lagi. Betul, begini baru benar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lakukan langkah selanjutnya? Tuan Nyo, Halo semuanya. Tuan Nyo, lagi lihat apa? Sayang, baiklah. Aku cuma lihat kamu. Bai Mengsi, akhir-akhir ini kok tampak sangat bergaya? Apa kamu baru dapat uang banyak secara tiba-tiba? Atau demi datang ke reuni hari ini, kamu menjual semua harta? Kak Men, omonganmu salah kali. Dia berasal dari desa, berapa banyak uang yang bisa didapat dari menjual besi di sana, iya kan? Uang ini bukan didapat dari kerja sampingan kan? Itu juga satu-satunya cara cepat dapat banyak uang. Cuma kasihan ketua kelas kita. Ketua, kamu kan punya kemampuan banyak. Kenapa cuma tergoda sama Bai Mengsi ini doang? Sekarang dia sudah selingkuh di belakangmu kok. Benar-benar tidak tahu apakah kamu yang selingkuh dari semua orang? Atau semua orang yang selingkuh darimu? Kamu ngomong apa? Sisi bukan orang macam itu. Apakah kamu? Gila, apa kamu ingin semua orang tahu tentang sistem ini? Maaf Sisi, aku juga cuma mau bantu jelaskan. Kalian berdua berbisik-bisik apa di sana? Jangan-jangan. Omongan kita semua benar, barang-barang yang kamu beli ini. Semua palsu, cuma buat pamer doang kan? Yo Sengzi, jangan banyak omong di sini. Tidak lama lagi, asetku akan melebihi milikmu. Menjadi sosok yang tidak bisa kamu capai selamanya. Bai Mengsi, kamu mimpi belum bangun ya? Kamu tahu berapa aset Tuan Nyo, tapi kamu bilang mau melebihinya. Apa kamu bergantung pada pacarmu yang bawa semen ini? Atau orang tua kamu yang tinggal di desa? Bikin orang ketawa ngakak sih. Lihat dengan jelas, ini semua faktur pagi hari ini. Semua asli. Dan juga, aku tidak menjijikan seperti yang kalian omongkan. Apakah ini benar-benar terjadi? Bai Mengsi benar-benar sudah kaya raya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Bukannya dia terus ikut tes pegawai negeri, dari mana dapat uang sebanyak itu? Menurut kalian, apa benar dia melakukan pekerjaan murahan itu? Kau, jangan bicara omong kosong di sini. Aku akan sobek mulutmu. Sisi, mereka cuma iri sama kamu, jangan ambil hati omongan mereka. Aku sarankan kalian, cepat tarik kembali semua omongan yang baru kalian ucapkan. Masih sempat, nanti kalau aku sudah kaya, aku masih bisa ajak kalian jalan-jalan senang-senang bareng.
Sisi, aku lihat kamu jangan bertahan keras lagi deh. Aku cuma bilang misal kamu benar-benar punya banyak uang, aku tanya kamu. Kamu pakai mobil apa, rumah kamu di mana, kalau kamu benar-benar kaya? Mungkin kamu tidak beli rumah dan mobil, tapi beli barang mewah sebanyak ini? Sisi, jangan pura-pura kuat lagi. Menurutku kalau kamu pengen benar-benar jadi orang kaya, lebih baik kamu sering dekatin aku. Masih ada kesempatan kok. Kamu. Mobil, rumah. Oke, aku ingat itu. Tidak disangka, benar-benar tidak disangka. Yo Zhengze malah jadi penolong terbesar. Linze, kita pulang. Bawa tasnya. Tuan Yo, ada yang aneh di sini. Kita berasal dari desa yang sama. Kalau dia benar jadi kaya, ibuku pasti akan memberitahuku. Tidak, pasti ada yang aneh di sini. Kita ikuti dia saja untuk melihat. Sisi, siapa yang bikin kamu marah? Siapa lagi kalau bukan anak perempuan keluar dari sebelah, si Jalang itu. Di depan banyak orang, bikin aku benar-benar tidak bisa muka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai perlu orang yang jadi selingkuhan. Si Jalang itu yang ngatur. Aku butuh uang. Aku butuh banyak uang. Aku butuh mobil mewah. Nanti aku tidak mau lagi, kalian berdua yang kasih uang lagi. Ayahmu baru pulang dari semalam sampai sekarang. Lihat itu, bagaimana jadinya dia sekarang. Pergi ke sana. Bu, laki-laki itu memang selingkuh sana-sini. Ada apa lagi? Lagi pula, ayah sudah berjuang untuk keluarga ini. Selama setengah hidup, sekarang dia punya sedikit uang. Biarin dia keluar senang-senang sekali. Apa salahnya? Bu, yang paling penting sekarang aku. Bisakah kamu lihat aku dulu? Kamu mau biarin aku terus dihina orang, selalu lebih rendah dari orang lain? Ibu, paling tidak aku tidak keluar bermain lagi kan? Yang paling penting sekarang adalah cari uang. Martabat anak kita yang paling penting. Bu, permintaanku tidak banyak kok. Aku cuma pengen beli rumah. Terus beli mobil. Kamu berusaha sedikit lagi dong. Tukarin lagi lebih banyak emas. Aduh Bu, aku mohon sama kamu. Aku jamin. Ini kesempatan terakhir, tolong tukar lagi. Sedikit emas, aku janji. Bisa bikin kalian tinggal di rumah besar. Nanti kita bisa hidup enak, kan? Terus perhiasan yang janji mau beliin buat aku? Bu, udah dibeli. Sini, lihat. Ini semua buat aku? Iya Bu, dan aku janji. Ini yang terakhir, percaya deh, asal kali ini ditukar. Emasnya cukup banyak, kita nanti bisa hidup tenang tanpa khawatir. Baik, yang terakhir. Hang, Ini dia rumahnya. Memangnya kita perlu tiap hari ngikutin Bai Mengsi ini? Jangan-jangan dia cuma ngomong doang. Enggak lah, dia udah tunjukin faktur. Pasti ada masalah. Jaga-jaga, maksudku jaga-jaga ya. Kalau dia beneran punya cara, kita ambil alih aja. Dengerin. Kamu bilang, tengah malam begini, rumah mereka selalu ada teriakan wanita. Mereka, jangan-jangan mereka kena rampok? Apa otakmu nggak kepake? Ini di kota, yang bisa beli barang mewah sebanyak itu bisa dihitung jari. Kalau mereka kehilangan satu barang, bukan main hebohnya. Iya juga ya. Terus gimana? Kita dari sini, naik lihat. Oke, dengerin kamu, naik aja. Tolong pegangin aku ya. Mendeteksi tuan rumah terluka, level 6. Hadiah emas 1 kilogram. emas. Emas beneran. Bu, kamu hebat banget. Pak, 1 kilo emas, setidaknya harganya 1,5 juta.
Lindsay, simpan baik-baik emas ini. Tapi, masih jauh dari cukup. Ini masih kurang banget buat beli villa besar. Dan hidup tenang tanpa khawatir. Sini. Ada apa sih? Siapa? Keluar. Tengah malam begini, siapa yang kurang ajar, ganggu urusanku? Sisi, ayah, cuma kucing liar. Gak apa-apa. Untung cuma kucing. Kalau orang lain, kita semua bisa celaka. Sisi, taruh sapu itu. Ibu. Beneran? Oke ibu, aku taruh sapunya, ini taruh. Sisi, harga rumah di kota sekarang mahal banget. Lagi pula kamu mau beli mobil. 150 juta ini, sepertinya jauh dari cukup. Kenapa buru-buru? Kalau kita jalan pelan-pelan gini, nggak cuma ibu yang capek, tapi juga gak bisa tukar banyak barang. Rupanya aku meremehkan keserakahannya. Iya juga. Orang yang tega membakarku hidup-hidup, mana mungkin? Hanya karena Sang Meilan adalah ibunya. Lalu mengurungkan niat pada emas? Sisi, maksudmu apa? Santai dulu, Bu. Nanti juga kamu tahu. Kamu cuma mikirin duit. Kamu yang gila duit. Jangan sok suci di sini. Kenapa? Kamu dan pacarmu itu kan butuh duit? Dan kamu Lindsay, kamu si manis. Ngapain masih diam? Cepat tahan ibu. Sisi, ini agak keterlaluan. Kalau diterusin, beneran bisa ada korban jiwa. Lagi pula, kalau ibu sampai tewas, sistemnya juga bakal hilang. Kita mending jalan pelan-pelan. Kesempatan ini memang bagus. Tapi mana mungkin aku biarkan Sang Meilan mati dengan mudah begitu saja? Kamu yakin lihatnya jelas? 100% yakin. Kok bisa ada hal kayak gini di dunia? Kamu bilang, mereka tiap hari ngejahatin Sang Meilan. Ini aneh. Secara logika, Lindsay, bukan seharusnya yang jadi sasaran kemarahan? Iya juga sih. Keluarga mereka memang ada yang aneh. Yo Xiao, kalau gitu, gimana kalau kamu nginep di rumahku aja dulu? Besok kita selidiki pelan-pelan. Oke. Ayo. Udahlah. Omonganmu si sampah ini masih ada gunanya. Ibu, kamu istirahat dulu aja. Lindsay, tukarkan emas yang kuberikan itu menjadi uang tunai besok. Pergi tukarkan besok pagi-pagi ya. Tua-tua, aku sakit. Bukannya kamu janji padaku, tidak akan pergi kemana-mana lagi. Lindsay, cepat periksa ibumu, bagian mana yang tidak enak. Kalau perlu, cari tabib desa untuk periksa. Bai Jingwen. Dasar anak tidak tahu diri. Aku terluka begini parahnya, kamu malah tidak peduli. Cuma pergi main kartu saja. Kamu teriak-teriak apa, malam-malam begini? Dengar-dengar tetangga, tidak tahu malu. Iya Bu, ambil dulu uangnya, nikmati saja dulu. Lagi pula, ayah sudah capek seumur hidup, ambil sedikit uang. Untuk bersenang-senang, kenapa sih? Hah, anakku ini yang paham. Tidak seperti orang tertentu, makin tua makin menyebalkan. Kalau kamu tidak kembali ke kamar sekarang, jangan harap dapat sepeser pun. Sial. Ayah, gimana ini? Kesehatannya makin lama makin buruk. Susah payah baru dapat sedikit emas ini, lain kali. Entah kapan lagi baru bisa. Kamu ngomong apa? Ayah, kan ayah sudah bertani, capek seumur hidup. Sekarang untungnya ada sistem ini. Itu pasti Tuhan kasihan sama kita, tidak tega lihat. Ayah,
harusnya nikmati hidup santai saja. Iya sih. Bagaimanapun juga, ibumu sudah menemaniku sebagian besar hidup. Gimana aku harus memilih? Ayah, pernah dengar pepatah ini nggak? Uang memang bukan segalanya, tidak bisa bikin ayah muda selamanya. Tapi, bisa bikin penumpang samping ayah selalu muda 18 tahun. Aduh ayah, kenapa sih ibuku bisa hidup sama ayah sebagian besar hidup? Itu kan karena terpaksa. Semuanya miskin. Ya tetap hidupkan, bukan salah ayah kok. Anakku ini. Paham keadaan, ngomongnya. Ngomongnya ada benarnya juga. Makanya, ayah, kita harus cari cara dapat lebih banyak emas, gitu. Ayah bisa beli mobil setiap hari. Bisa ajak cewek-cewek muda cantik jalan-jalan. Enak kan? Ngapain tiap hari cuma ngelototin? Nenek tua bangka ini lihat. Aduh, baiklah, jangan bahas ini lagi. Sekarang, yang paling penting, cari uang. Kamu kan mau ikut ujian CPNS, meski lulus. Masih banyak tempat yang perlu uang untuk urus, semuanya butuh uang. Sisi, aku punya usul, kalau kalian main keluar nanti. Aku nggak ikut, aku jaga mama di rumah. Kalau ada waktu, tukar sedikit uang, begini. Mama juga bisa sedikit berkurang penderitaannya. Kalian juga bisa hemat tenaga. Sisi, suamimu ini benar-benar baik. Segala hal dipikirkan untukmu. Nggak kayak mamamu itu. Kamu si imut, kali ini masih ada gunanya. Begini, aku nggak perlu khawatir, mama bakal mati atau enggak. Sistem ini juga nggak bakal terbuang. Sakit banget. Kamu si imut, kenapa baru sekarang bawa makan buat aku? Kamu mau kelaparin ibu ya? MA, Sisi sama bapak udah keluar. Jadi masaknya agak telat. Kamu berani-beraninya sama aku, ibu bukan orangnya. MA, cepetan makan, habis makan masih ada urusan penting. Kamu malah nyuruh-nyuruh aku. Beneran udah berani ya? Cepat ambilkan makan buat aku. Si imut yang nggak bisa bantu, cuma bikin masalah. Mau makan, ambil sendiri. Lindsay, kamu si imut menantu, berani-beraninya sama aku. Ini bedanya apa sama kasih makan anjing? Sekarang, aku kan orang yang terikat sistem di keluarga ini, hati-hati anakku. Cerai sama kamu. Lindsay, kamu cuma menantu, berani-beraninya sama aku. Percaya nggak ibu bunuh kamu. Gak mau enak-enak, mau yang susah. Kamu mau apa? Lindsay, aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani, pakai sendiri sistem tukar uang, anakku. Nggak bakal lepasin kamu. Ada kemungkinan gak, kalau mereka yang suruh aku datang? Nggak mungkin, anakku sama bapak tua itu. Pasti nggak bakal melakukan aku kayak gini, terdeteksi inang terluka. Level 3, hadiah 20.000 yuan. Lindsay, kamu orang jahat. Kamu berani diam-diam pukul aku, ini balas dendam. Kamu sengaja, aku mau lapor polisi, aku mau orang jahat kayak kamu. Dikurung. Yang Master Yo, malam ini jangan. Suara dari rumah Bai Mengsi lagi. Kayaknya mereka mau mulai pukul Sang Melan lagi. Dengerin. Suara Sang Melan ini. Kayak mau lapor polisi. Kita gak boleh lewatkan kesempatan bagus ini. Bai Mengsi. Buat masalah sendiri, susah diselamatin. Kali ini kita bawa HP. Harus rekam semua kejahatan Bai Mengsi. Rekam semuanya buat dia. Oke, ayo. Kamu mau berontak ya? Aku bakal kasih tahu anakku, cerai sama kamu. Bu, lupa kasih tahu, ini anak kandungmu sendiri yang suruh aku datang. Gak mungkin.
Jelas-jelas kamu yang balas dendam sama aku. Bu, kenapa kamu gak ngerti aku? Aku lakukan semua ini. Semua buat keluarga kita, aku ke kamu. Mana ada balas dendam? Aku ke kamu, selalu hormat kok. Hormat. Itu teriakan Sang Melan. Bai Mengsi, Bai Mengsi. Aku bakal hancurin nama baikmu, ayo. Terdeteksi host terluka. Level 3, hadiah 20.000 yuan. Belum cukup, dibanding luka yang kamu timpakan padaku. Ini apa sih? Bai Mengsi, akhirnya ketahuan basah. Ini bukan teman sekelas Sisi ya? Kok tiba-tiba datang ke rumahku? Aku dengar ada teriakan di rumahmu, jadi mampir lihat. Jangan sampai ada apa-apa. Iya, bener. Akhir-akhir ini ibuku capek banget, pinggang dan kakinya sakit. Mungkin karena itu ganggu kalian. Ya, tadi aku jelas dengar ada teriakan. Gimana kalau gini, buka pintunya biar kami masuk lihat. Kami juga tenang kan? Tapi ibuku udah tidur, udah tua susah tidur. Mending kalian jangan ganggu dia tidur. Salah, kamu jelas bohong. Ya udah, kalau gitu kami duluan pergi. Oke. Minggir, jelas ada teriakan. Kenapa gak mau biarin kami masuk? Aku gak. Paling-paling kalian lapor polisi, aku pengen lihat. Pencurian masuk rumah, hukumannya apa buat kalian? Kamu ngomong apa? Siapa yang masuk rumah mencuri? Ini fitnah. Linze ini benar-benar tidak mau biar kita masuk. Kalau ini sampai heboh, kita berdua juga kena imbas. Mending kita pergi dulu. Tolong. Tolong. Suaramu keras banget, takut orang lain gak dengar ya? Mendeteksi host terluka, level 3, hadiah 20.000 yuan. Jangan pukul lagi, lepaskan aku, kalian hampir bunuh aku. Ibu. Luka kamu parah banget, kok bisa sembarangan keluar? Dasar nggak punya hati, kamu mau bunuh ibu ya? Ibu, kok bisa bilang begitu ke aku? Aku juga mau bantu keluarga ini. Tapi siapa suruh sistemnya terikat sama kamu? Ibu cuma kena 2 kali, dapat uang segini banyak. Kamu mau bunuh aku mau lapor polisi, tolong. Nah, si sampah ini, pas kalian nggak ada, dia main hakim sendiri. Dia mau tukar uang di sini. Sisi, ini uang semua hari ini. Jangan dengerin omong kosong si imut ini. Cepat bawa dia ke pos keamanan. Sisi, aku. Sombong lagi, kok nggak sombong sekarang? Sebelum kamu dibawa ke pos keamanan, aku juga mau pakai cambuk ini, pukul kamu habis-habisan. Baru puas hati aku. Sampah. Imut, Sisi jangan buru-buru. Bukannya kita udah sepakat? Harus pelan-pelan. jadi pukulan ini, benar kamu yang suruh? Pelan-pelan kamu ini masih terlalu lembut hati. Apa? Kamu juga setuju? Ya ampun. Nggak adil, gimana aku hidup? Sudahlah. Jangan, nak, ibu pasti tukar jadi emas buat kamu. Aku rasa kamar gelap ini mending gak usah. Ayah. Dia aja udah mau bawa kita ke kantor polisi. Bagaimana kalau suatu hari dia lapor kita? Seluruh hidup kita hancur. Pak Tua,
Aku udah hidup sama kamu setengah umur ini. Orang kayak apa aku, kamu nggak tahu. Seberat apapun. Nggak mungkin aku sakiti kamu dan anak kita. Aku cuma mau bawa si brengsek ini ke kantor polisi. Kau kuncikan dia di kantor polisi. Tapi bisakah kau pastikan? Dia tidak akan bocorkan kejadian hari ini? Sisi, hatiku padamu setulus langit dan bumi. Aku sangat mencintaimu, mana mungkin menyakitimu. 2 hari ini, uang yang kukeluar dari ibu, aku tidak ambil sepeser pun. Benar juga. Kalau bukan karena kau begitu baik padaku. Setiap hari seperti anjing penjilat, aku takkan menikahimu. Begini saja. Mulai sekarang, setiap kali ada uang, kau ambil 500. Tapi kau harus pastikan setiap hari menukarkan. Sebagian uang untukku. Dasar wanita jahat. Dengan begini, aku ikut terlibat juga. Akhirnya cuma kasih 500. Tapi itu tidak penting. Semua ikuti Sisi. Jangan, setiap hari begini, ibu benar-benar bisa mati. Kumohon. Biarkan ibu istirahat. Masih tidak jujur? Kau sudah berniat memasukkan aku ke penjara. Bukankah seharusnya kau beri aku kompensasi? Sepertinya harus kau kunci di kamar gelap. Sayang, jangan, lepaskan aku. Kau sentuh aku lagi. Aku bunuh kau. Jangan, aku janji. Nanti tidak akan lagi sebutkan urusan kantor polisi. Nak, bagaimana kalau kita tidak kunci di kamar gelap? Ibumu sudah berjanji pada kita. Sekarat masih mau ancam aku, sungguh lucu. Lihat baik-baik posisimu. Ayah, kau tidak bisa selalu mengalah padanya, kan? Tukar emas tidak mau, dikunci kamar gelap juga tidak mau. Apa dia tidak terlalu egois? Tidak. Asal tidak dikunci di kamar gelap. Aku lakukan apa saja. Baiklah, kalau ibu sudah bilang begitu, lepaskan dia di sini. Nak, kumohon lepaskan aku benar-benar tidak tahan. Terdeteksi tuan rumah terluka, level 6. Hadiah emas 1 kilogram. Aku tanya kau, cepat jawab. Jangan bertele-tele. Dan Lindsay, sekarang aku sudah ubah pikiran. Mulai sekarang, setiap hari harus sesuai standar ini. Minimal tukar 5 kilogram emas. Apa? Begini aku benar-benar bisa mati. Ibu, bisakah kau jangan terlalu egois? Dan aku yakin, kalau kita yang ada di sini, masing-masing punya sistem, pasti tanpa ragu, akan memberikan uangnya untuk keluarga. Sakit banget. Ibu, ayo bangun, sini. Lihat, kita akan segera punya uang. Dan kita bisa hidup dengan mewah, Ibu. Ibu bisa jadi nyonya kaya. Nak, kamu serius? Kamu benar-benar bisa bikin ibu jadi nyonya kaya? Masa bohong? Lihat perhiasan ibu. Bukannya semuanya aku yang beli? Baiklah. Kalau gitu, aku akan lebih semangat. Tunggu uangnya cukup. Nggak pakai sistem lagi. Oke, dengar ibu. Lindsay, bantu ibu istirahat di sofa. Hati-hati. Siap. Oh ya, uang 500 itu dibatalkan. Aku sudah cukup baik, kasih makan minum tiap hari. Kalau bukan karena kamu yang ngesot, aku udah cerai. Sisi benar, semua ikut kamu. Nah, gitu dong. Kita keluarga, hidup rukun kan enak. Enak apanya? Aku luka parah, kamu malah keluar malam-malam, nggak pulang. Nggak ada kata hiburan sama sekali. Malah anak yang beliin perhiasan. Ini, kan sekarang kita udah kaya, aku juga mau jalan-jalan ini. Kemarin mereka menang judi banyak, nanti aku bikin lagi buat kamu yang emas murni. Beneran? Kalau gitu aku mau yang lebih gede. Sampai berat buat dibawa keluar. Oke, yang itu aja.
Sudah Bu, jangan nangis, ini salah kamu. Kalau bukan kamu yang teriak-teriak mau lapor polisi, Sisi nggak bakal mukulin kamu. Nanti, kalau kamu nurut, bukan cuma perhiasan. Rumah mewah pun aku beliin, biar nggak sakit-sakit lagi. Memang licik banget di kehidupan sebelumnya. Dia yang ngatur di belakang layar, meski nggak pernah langsung nyakitin aku, tapi selalu untung sendiri. Di kehidupan ini dia masih sama. Aku harus kasih dia pelajaran. Papa, kamu serius? Aku nggak akan sering dipukuli lagi. Dan punya rumah mewah sendiri? Tentu kan Sisi? Iya, beneran, Bu. Nanti Ibu bisa pilih-pilih. Bagaimana kalau aku tahan lagi? Kita tukar lebih banyak emas. Oke. Bu, cepat ambil tongkatnya. Aku yang ambil. Serakah banget sih, udah gini aja. Malah minta dipukuli. Host terluka, level 1, hadiah, 100 yuan. Kalian juga bisa tukar jadi uang. Ini nggak mungkin punyaku. Pertunjukan bagus, akan dimulai. Punyanya dia punya sistem. Bukan aku nggak punya sistem. Bohong, kamu pukulin aku sampai segini. Ternyata kamu juga punya sistem, Lindsay. Kalau tahu diri, cepat sini biar kami pukuli. Bukannya kamu suka banget sama anakku? Mau lakukan apa aja buat dia? Kalau gitu sini. Dipukuli, nggak mungkin cuma ibumu yang menderita. Aku, Kenapa, Lindsay? Kamu nggak mau? masa sih? Aku sayang banget sama kamu. Asal bisa jadi uang buat kamu. Dipukuli berapa kali pun aku mau. Pukulin aku, asal bisa bantu keluarga ini. Dipukuli berapa kali pun, boleh. Kamu yang bilang ya. Bu, bagus nih, ada yang gantikan kamu dipukuli. Nggak perlu menderita lagi. Bagus banget, Lindsay. Nggak nyangka. Kamu juga punya sistem, nggak bilang-bilang. Hari ini, aku akan balas dendam lama dan baru sekalian. Ibu. Aku duluan. Cari, Lindsay dipukuli. Uang dari sistem kemana? Nggak ada. Uangnya mana? Sistem, keluar. Uang yang baru kamu keluarin kemana? Lindsay bukan host. Tidak ada hadiah nilai nyeri. Lindsay bukan. Sisi, aneh banget. Waktu aku nabrak sama papa tadi. Sistem jelas-jelas kasih hadiah 100 yuan. Nggak mungkin aku bukan host. Kalau aku bukan host, siapa yang beneran? Kalian lihat aku apa? Aku bukan tuan rumah. Mana mungkin aku tuan rumah? Tuan rumah atau bukan, coba saja tahu. Mendeteksi tuan rumah terluka, level 1, hadiah, 100 yuan. 100. Ayah. Ternyata kamu juga bintang keberuntungan keluarga kita. Dari sekarang keluarga kita punya kalian berdua. Hari-hari makmur kita masih jauh. Tidak mungkin. Nasibku di kehidupan lalu, sekarang kau sendiri yang alami. Aku lihat kamu masih bisa tertawa atau tidak. Kenapa hal sial ini bisa menimpa aku? Ayah, ini kok bisa dibilang sial? Kamu jelas-jelas bintang keberuntungan. Sekarang kamu bisa berkontribusi untuk keluarga, sama seperti ibu. Lindsay, kamu berani mengakali. Mengakali ayahmu sendiri. Ayah, dulu waktu ibu bisa jadi uang. Aku tak lihat kamu pukul dia lebih sedikit, kenapa sekarang giliran kamu? Kamu malah tidak mau? Apa karena Sisi anak perempuan, bukan laki-laki? Jadi kamu, tidak sayang Sisi seperti ibu. Kamu, Cukup, ayah. Waktu kecil kamu suka bisik-bisik di telingaku, anak laki-laki, bagus. Karena aku anak perempuan. Jadi kamu tidak mau keluarkan uang untukku, ya? Mana ada aturan begitu? Ku beritahu, uang hari ini. Kamu harus keluarkan semuanya. aku tidak bisa. Aku tidak tahan sakit. Ibumu dia bisa, dia tahan sakit. Bai Jingwen, kamu orang tak punya hati. Aku waktu itu menderita, makan banyak kesulitan. Sekarang giliran kamu mau lepas? Tidak mungkin. Sekarang juga, waktunya kamu untuk keluarga ini. Memberikan sedikit tanggung jawab. Iya, ayah. Tidak bisa biar ibu sendirian. Menanggung tekanan keluarga. Aku, Tangkap dia. Cepat. Kok cuma 2.000? Ibu, lebih keras lagi. Kalau tidak pukul dengan baik, besok aku ajak kalian berdua lompat gedung cari uang. Mendeteksi tuan rumah terluka, level 4, hadiah.
Perak 15 kilogram. Ayah, tahan lagi. Demi hari-hari baik keluarga kita. Ini tidak apa-apa. Besok, aku ke kota beli rumah. Keluarga kita akan tinggal di rumah besar. Aku pasti akan membuat wanita itu liman-man. Benar-benar iri padaku. Cepat dong. Datang. Setelah bergadang semalaman, akhirnya dapat mengumpulkan banyak barang ini. Aku akan menyimpan semua uang perak ini. Aku mau beli rumah di kota. Aku lihat wanita liman-man itu. Berani-beraninya menertawakanku lagi. Sayang, kamu mau beli rumah di mana? Tentu saja di tempat yang terbaik. Aku mau ke Hua Merrill Estate. Hua Merrill Estate. Ada apa? Gak apa-apa, itu perusahaan properti terbaik di kota kita. Wah, sayang kamu hebat ya, bisa beli rumah di sana. Kampungan banget. Belum pernah lihat dunia. Malu banget sama kamu. Ayo cepat ikut aku. Ya, Kalian ngapain? Ke kantor penjualan. Kalau bukan buat beli rumah, buat apa lagi? Ini kantor penjualan kami. Tapi, rumah di sini. Bukan yang bisa kalian beli. Kalau mau cari AC, silakan ke toko teh susu di seberang. Apa maksudmu? Katanya aku nggak mampu beli rumah? Yang Master Yo, ini pacarmu ya? Cocok banget kalian berdua. Silakan masuk. Liman-man, kamu kesini buat apa? Aku kesini ya buat beli rumah, nggak kayak orang-orang tertentu. Yang cari tempat ber-AC gratis di kantor penjualan. Kamu? Bukannya ini tempat nomor 1? Kok orang kayak gini bisa masuk? Anda benar. Sekarang juga saya usir mereka keluar. Kamu keluar. Aku bukan cari angin. Aku mau beli rumah. Unit ini lumayan. Aku mau beli. Gesek kartu. Unit ini harganya 5 juta. Kamu mampu beli? Jangan dengarkan omongannya, kondisi keluarganya. Aku paling tahu, rumahnya miskin banget. Semua barang di tubuhnya dijual pun. Kayaknya nggak cukup buat beli unit ini. Jangan ribut. Cantik, nggak mampu beli nggak apa-apa, ikut aku. Aku yang beliin kamu. Minggir. Gimana kalian tahu aku nggak mampu beli rumah? jangan sentuh istriku. Zrengze, kita jauh-jauh dari si iblis kecil ini. Jauh dikit dong. Oke, dengerin lu. Bai Mengsi, kita udah saling kenal banget. Jangan pura-pura di depan gue, lu kan miskin. Kalau yakin banget, gini aja. Kalau lu gak sanggup beli rumah ini, lu harus sujud ke gue. Sama minta maaf. Terus kalau gue sanggup beli gimana? Ya gue yang sujud minta maaf ke lu. Oke, lu yang bilang ya. Sini, gesek kartunya. Dia yakin banget, jangan-jangan di kartunya beneran ada uang sebanyak itu. Gak mungkin, gue udah cek info. Waktu reuni sekolah dulu. Dia habisin semua tabungan buat beli barang-barang mewah itu. Sekarang duitnya tinggal dikit, rumah ini dia gak bakal sanggup beli. Gak mungkin. Transaksi gagal. Bai Mengsi, masih aja pura-pura. Katanya duitnya ada di kartu, kok 500 juta aja gak bisa keluar. Gak mungkin, ini duitnya. Jelas-jelas gue sama Linze yang nabung bareng. Kok bisa transaksinya gagal? Sisi, jangan panik dulu. Bagus Linze, pasti elu. Apa elu yang sembunyi-sembunyi mindahin duit gue? Kayaknya elu lagi nyari mati ya. Sisi, percaya deh, gue gak mindahin duit lu. Bai Mengsi, udah deh, miskin ya miskin. Ngaku aja susah amat. Sekarang sujud ke gue, ketok kepala beberapa kali. Mungkin gue bakal maafin lu. Kalau enggak, konsekuensinya. Pasti kalian berdua komplotan. Linze, lu bilang cinta gue, tapi sekarang malah balik orang lain ngejahilin gue. Kayaknya lu gak mau lanjutin hubungan ini. Gue bunuh lu. Cewek cantik baik, banyak yang lihat nih. Kalau beneran gak sanggup beli rumah ini, sujud aja minta maaf ke men-men kita, atau jadi pacar gue. Nanti gue bilangin ke men-men, biar dia rukun sama lu. Minggir. Ya nih, Nona Bai. Orang yang lihat aja langsung tahu. Di kartu lu emang gak ada uang sebanyak itu. Nyalahin suami lu sendiri buat apa? Kalau pinter, sujud aja ke Nona Li kita. Mungkin gue masih mau ngasih muka ke Nona Li. Biar lu bisa betah di sales office ini bentar lagi. Maaf, Nona Bai, mari kita menikmati AC. Kami tidak tahu siapa yang sebenarnya. Apa yang kamu omongkan? Si Bai ini cuma orang miskin. Ngapain kamu layani dia? Benar. Gak heran kinerjamu selalu jelek. Membuang waktu dengan orang miskin. Kamu pikir dia bisa beli rumah kita?
Kalau kamu pikir Nona Li bisa beli rumah, tolong antar dia lihat rumah sekarang, Nona Bai. Tunggu sebentar. Semoga nanti kamu bisa beli rumah lebih dari 5 juta. Jangan sampai nggak bisa bayar. Hei, rumah di sini cuma untuk orang seperti Nona Li, yang berstatus tinggi. Baru bisa beli. Tentu saja, beda dengan sales tadi. Buta, nganggap kamu orang miskin. Seperti dewa. Hua Mei Real Estate. Juga nggak bagus, sayang. Kamu pasti beliin aku rumah, kan? Kamu pikir dulu deh. Nona Li, ikut saya. Aku mau yang 180 meter ini. Yang 240 meter ini juga bagus, Nona Li. Selera kamu bagus. Ini tipe yang laris di kota. Ambil yang ini deh. Yang 240 meter kira-kira lebih dari 6 juta. Kayak Bai Mengsi yang sok kaya. Cuma berani sok 5 juta lebih. Dia mungkin nggak tahu. Arti 6 juta itu apa? Kamu ini ngapain melotot? Kemari. Aku kasih tahu, aku nggak punya duit, jangan sok di sini. Apa? Kamu nggak punya duit? Tadi kamu ngomong banyak. Ternyata juga nggak bisa beli rumah? Kamu nggak bisa beli ngapain lihat rumah? Jangan buang-buang waktu orang. Zheng Ze. Aku kasih tahu, aku sudah beliin kamu banyak barang mewah. Dan temani lihat rumah, aku sudah kasih muka. Sekarang berani minta rumah semahal ini. Coba lihat cermin, kamu pantas nggak 6 juta? Zheng Ze, kalau nggak bisa, yang kecil juga boleh. 5 juta 3 juta. Pergi sana. Jujur, kupikir uang muka sedikit bisa bikin kamu puas, ternyata makin rakus. Di dunia ini, banyak cewek muda dan cantik. Zheng Ze, Zheng Ze. Kamu orang miskin, apa yang kamu tertawakan? Memang aku tidak mampu beli rumah ini sekarang. Tapi aku sudah berhasil merayu Zheng Ze. Rumah seperti ini juga aku bisa beli, tidak seperti kamu, sendiri saja miskin. Suamimu juga miskin, rumah di sini. Seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa beli. Kenapa kamu tahu aku tidak mampu? Mukanya ini sudah menunjukkan aku mampu beli? Tidak mungkin. Tadi kamu gagal gesek kartu loh. Bagaimana mungkin kamu mampu beli rumah ini? Kamu pasti menipu aku. Begini nih, kartu bank Nona Bai tadi mencapai batas limit. Jadi tidak bisa keluar uang, tadi sudah menghubungi pihak bank. Sekarang rumah seharga 5 juta ini sudah menjadi milik Nona Bai. Ini bagaimana mungkin? Tidak punya uang malah pura-pura kaya. Cepat keluar dari sini. Sangat puas, tidak sangka wanita Limenmen ini bisa dapat hari seperti ini, memang pantas dapatnya. Aku mau lihat saja. Setelah Limenmen hilang, punggung kuat Yo Seng Ze. Masih berani bersaing dengan aku atau tidak? Istri kamu hebat sekali, tertawa saja. Nanti setelah proyek Hua Mei Real Estate terungkap sebagai proyek mangkrak, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Halo. Sekarang ada proyek, investasi 10 juta, bisa dapat untung 10 kali lipat. Wah, Kak Wang, apakah yang kamu katakan itu benar? Cuma investasi 10 juta, bisa dapat untung lebih dari 10 kali lipat. Wah Kak, jangan sampai tidak ajak aku ya. Kak Wang tenang saja, aku bisa dapatkan uang segera. Akan aku transfer ke kamu secepatnya. Kak Wang, nanti jalan kaya seperti ini. Harus lebih sering ajak aku ya. Aku di beberapa platform sudah bocorkan nomor kontak Bai Mengsi. Tidak sangka dia secepat ini terpancing. Ada apa sayang? Cuma bergantung uang dari orang tua terlalu lambat. Aku punya ide bagus yang untung besar dengan modal kecil. Ayo pergi. Ikut aku ambil uang. Nak, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bu, aku sudah katakan dengan jelas kok. Kamu cuma perlu sedikit menderita. Nanti setelah aku dapat uang, kalian semua tidak perlu menderita lagi. Kenapa kamu tidak mengerti sih? Ayah, lihat di sisi sudah dipukul selama ini. Cepat bantu dia dong. Ini tidak cocok untukku. Ayah, kalau uangnya tidak keluar dari ibu, hanya bisa keluar darimu. Papa, tolong terima beberapa pukulan untukku. Hanya beberapa kali, kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Aku pukul. Papa, Mama, tahan lagi beberapa kali.
Nanti kalau putri kita sudah kaya, kita tidak akan menderita begini lagi. Aku pukul. Bai Mengsi sialan. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku kehilangan Yos Hengze? Pohon uang ini. Aku mau lihat dari mana dia bisa dapat uang sebanyak ini. Cara kamu dapat uang terlalu lambat, minggir biar aku sendiri yang lakukan. Sang Melan dibunuh. Tidak mungkin. Mama selalu sehat dan kuat. Bagaimana mungkin mati dengan mudah begini? Mama, bangunlah. Apa maksudnya keluar uang? Jangan-jangan mereka memukulnya karena bisa dapat uang? Ini terlalu mustahil. Emas dan perak tadi, ternyata begini caranya. Aku akan catat semuanya, dengan begini. Bai Mengsi tidak akan bisa lepas dari masalah. Siapa? Lepaskan aku. Li Men, kamu lagi. Kamu sudah kulempar ke lumpur. Masih berani mengintip rahasiaku? Cari mati. Sisi, ini tidak baik ya. Diam. Kamu juga ikut dalam aksi membunuh Mama tadi. Kalau hal ini bocor hari ini, kita semua tidak akan bisa lolos. Lalu menurutmu harus bagaimana? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ayah, ambil pisau. Aku. Ayah, aku putri satu-satunya. Apa ayah? Mau lihat aku ditembak mati? Cepat pergi. Sayang. Cepat pergi. Sayang sekali. Kalau Li Men juga punya sistem. Kalau kita terus begini, tidak tahu bisa dapat berapa banyak uang. Mengsi. Sekarang kamu kok jadi menyeramkan sekali. Aku takut. Tidak punya uang itu yang paling menakutkan. Dengarkan aku, kalau hari ini, siapapun berani membocorkan hal ini, meski aku mati, aku akan ajak kalian semua mati bersamaku. Tenang saja, sayang. Aku sangat mencintaimu. Pasti tidak akan membocorkan hal ini. Di dalam sudah dibersihkan. Ayah, kamu satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Kamu pasti tidak akan mengecewakanku, kan? Dia kan ibumu. Kuburkan dulu dia. Kau tua bangka. Kuburkan ibu? Kalau dikubur, bagaimana kalau orang tahu luka-luka di tubuhnya? Kau mau aku masuk penjara? Dia kan sudah tidur sekasur denganku bertahun-tahun. Sayang, kurasa saya sama sekali tidak peduli padamu. Bagaimana kalau dia tidak sengaja membocorkan hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Nanti, kau tidak hanya masuk penjara, tapi juga dituduh membunuh ibu sendiri. Ini, dia. Kau berani membocorkan hal ini? Aku tidak. Kak Wang, tenang saja. Uangnya sudah aku kumpulkan. Segera aku transfer ke rekeningmu. Kamu jangan sampai tidak mengajakku. Ya. Linji, bawa ayah ke gudang bawah tanah. Baik, sayang. Meski masih kurang dari 10 juta, tapi masih ada ayah, kan? Mengsi, aku kan ayahmu. Kamu tidak boleh memperlakukan ayah seperti ini. Ayah, tenang saja. Aku kan putrimu sendiri. Bai Jingwen, oh Bai Jingwen. Di kehidupan sebelumnya, saat kau memukulku demi uang, tidak pernah terbayang, kan, di kehidupan ini. Kau akan dimakan oleh putrimu sendiri. Aku tidak mau. Terdeteksi tuan rumah terluka, level 5. Hadiah, emas 1 kilogram. Kaya. Benar-benar kaya. Tunggu sebentar, aku akan transfer uang ini ke Kak Wang. Segera. Aku bisa melompati kelas sosial,
menjadi orang terhormat. Bai Mengsi, aku akan memperhatikanmu. Langkah demi langkah masuk ke dalam perangkap keserakahan. Lin Je, aku baru saja membunuh ibuku dan Li Men. Kamu tidak takut? Istri, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku takut? Salahkan saja dunia ini yang menjadikan kita orang miskin. Kamu hanya ingin menyeberangi kelas sosial, hidup lebih baik. Ibu di surga pasti mengerti kamu. Betul. Kenapa orang lain lahir langsung jadi anak orang kaya? Sementara aku lahir jadi orang miskin. Tapi untungnya, takdir tidak kejam padaku. Memberiku sistem ini. Tak lama lagi, aku bisa melewati batas kelas sosial. Menjadi orang yang di atas. Istri, kamu benar. Nanti, aku akan menukar perak dan emas ini jadi uang. Seharusnya cukup 1.000 juta. Kamu, terus pukul si tua bangka ini. Tukar lebih banyak uang. Kalau dia kabur, kamu yang tanggung. Baik, istri. Masukkan. Oke. Cepat, cepat, di sana. Linze, kamu mau apa? Mau bunuh aku? Putriku tidak akan melepaskanmu. Tahukah kamu, justru putrimu sendiri yang menyuruhku tinggal, terus cari uang. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Putrimu sendiri, bahkan bunuh ibu sendiri pun bisa. Kamu lebih baik dari Zhang Meilan di mana? Tidak, Sisi bilang padaku. Asalkan dia dapat investasi ini, dia tidak akan biarkan aku menderita lagi. Soal ibunya, itu nasib Meilan pendek, dia tak sanggup peluang ini. Sisi putriku, dia tidak akan perlakukan aku begini. Kamu tertawa apa? Aku tertawakan kenaifanmu. Kamu sudah lama bersama putrimu. Masih tidak tahu putrimu orang seperti apa? Sudah 2 mati, masih peduli denganmu satu lagi? Maaf. Aku yang salah padamu. Aku tidak seharusnya, setiap kamu salah, langsung pukul atau marahi. Ayah, sampai sekarang, apa gunanya bilang ini? Linze, ayah mohon, lepaskan ayah ya? Ayah, jangan lupa. Di rumah kita selalu Mengsi yang berkuasa. Linze, aku tahu kamu orang baik. Selalu dengar Sisi, tapi tidak apa. Setelah ini, apapun yang kamu mau aku penuhi. Oh, Asal berhasil, aku kasih kamu 10.000. 10.000. Tidak. 100.000. Aku kasih 100.000. Mulai sekarang, kita selesai, urusan kita beres. Setuju? Urusan kita beres. Kamu mau urusan kita beres, tapi aku tidak mau. Kalau hari ini yang terikat sistem adalah aku. Apakah keluargamu akan melepaskanku? Linze, aku cuma kadang-kadang kasar padamu, sesekali memukulmu. Sekarang kamu sudah balas dendam. Lepaskan aku ya? Cuma beberapa pukulan saja. Kenapa kamu jadi seperti ini? Apakah kamu masih Linze yang dulu? Lindsay yang dulu? Yang dulu itu yang kalian perlakukan semena-mena. Yang kalian tindas semaunya? Bukan, Linze. Lepaskan ayah. Ayah janji tidak akan menyakitimu lagi. Kamu pikir kamu masih punya masa depan? Aku, Lindsay, sudah lama bersumpah. Aku akan membuat keluarga Bai membayar hutang darah. Dulu kamu sangat pintar. Sampai sekarang masih belum mengerti? Kamu pikir di dunia ini benar-benar ada orang bodoh yang rela bekerja keras untuk keluarga Bai, lalu disiksa sampai mati? Kamu benar-benar kejam. Menahan penghinaan bertahun-tahun, hanya untuk menunggu momen ini. Aku tidak mengerti, apa salahku yang sangat besar padamu. Sampai kamu memperlakukanku seperti ini? Kita masih perlu alasan besar? Sang Meilan serakah tak ada puasnya. Penjilat. Bai Mengsi, keserakahan menghancurkan hati, membunuh ibunya sendiri. Kamu, licik dan curang, berkomplot jahat. Seluruh keluargamu adalah sampah masyarakat. Masih perlu alasan? Aku bermimpi ingin melihat keluarga Bai hancur berantakan. Masa aku akan melepaskanmu? Mendeteksi inang terluka, level 2. Hadiah 2.000 yuan. Berani melawan. Dasar sampah, benar-benar berani melawan. Tunggu anak perempuanku pulang. Pasti akan kukatakan padanya. Katakan saja, silakan katakan. Lagi pula, anak perempuanmu sekarang hanya peduli uang. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa memberinya uang.
Meskipun dia curiga padaku, dia tidak akan berani membuka kartu. Kamu gila. Kamu iblis. Orang gila iblis. Dibandingkan dengan perbuatan kalian, aku terlalu biasa saja. Aku akan balas 1000 kali lipat kepada kalian. Putriku sudah kembali, takkan membiarkanmu. Bukannya banyak omong kosong tadi? Beranilah bunuh aku sekarang. Aku yakin kau tak berani. Bunuh kau? Mimpi. Terlalu mudah pikirannya. Aku akan membuatmu hidup tak enak mati tak mau. Oh ya, aku kasih tahu satu rahasia lagi. Soal Bai Mengxi membunuh Li Men ini. Aku rekam semua, ini bukti pembunuhan lo. Masih berharap dia bisa bangkit ya? Kau memang pengecut, tak kusangka. Kau sudah mengumpulkan bukti sejak dini. Bosan gak berpura-pura selama ini? Pengecut? Tetap saja jauh kalah dari kalian. Jangan pikirkan putrimu, pikirkan dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan? Pernah dengar sakitnya 10 jari menyentuh hati? Sepertinya kau cukup paham, cuma tak tahu. Bagaimana kalau diterapkan padamu? Jangan. Kalah lagi, cuma selisih sedikit. Pasti si tua bangka itu, sial. Akan kubuat dia bayar 10 kali lipat. Asal bisa balik modal nanti, pasti untung besar. Mendeteksi inang terluka, level 7. Hadiah emas 3 kilogram. Buka matamu yang seperti anjing lihat. Ini kan emas favoritmu, kenapa sekarang? Bahkan lihat pun enggan. Dasar gila. Membohongi kami bertahun-tahun. Putriku tahu. Takkan membiarkanmu. Kalau aku bertemu dia, semua yang kau lakukan akan kukatakan padanya. Sudah, aku bukan lagi Lindsay yang dulu. Yang bisa kalian perlakukan semena-mena. Apalagi takut pada Bai Mengxi. Aku cuma ingin kalian hidup menderita pelan-pelan mati. Lagi, mulutmu tak lepas dari putri, lupa. Siapa yang mengurungmu di sini? Di mata putrimu selain uang. Mana ada lagi ayah seperti kau? Dia bisa tega bunuh Zhang Meilan sendiri. Apalagi kau. Kenapa berisik sekali di dalam? Jangan-jangan ayahku mau kabur. Dia itu, seharian cuma sibuk di kasino. Selain itu, sopan santun dan rasa malu pun gak punya. Kayak gitu mau ikut ujian CPNS? Cukup satu pelanggaran aja, dia bisa masuk penjara Agustus 10 tahun. Ditambah pembunuhan, itu hukuman mati. Mungkin cuma kalian yang percaya dia. Bisa sukses di dunia politik, jadi orang hebat. Kamu gila. Mati aja lu. Diam. Mau ngapain? Lindsay, kalian ngapain? Kok berisik banget? Nggak takut kedengeran di luar? Emas? Banyak banget emasnya. Pasti bisa balik modal nih. Lindsay, ini gimana sih? Maaf, salahku semua. Aku. Kenapa? Dia kan papaku, satu-satunya yang punya sistem sekarang. Mau bunuh dia? Sisi, aku nggak ada pilihan. Papa teriak-teriak terus. Aku takut kedengeran orang lain.
Soalnya udah pernah kejadian, dan papa bilang, kalau dia keluar, pasti bakal lapor polisi. Aku nggak mau ditangkap karena kamu. Apa? Papa, kenapa? Kenapa papa juga giniin aku? Sisi, tenang dulu. Tenang aja, ada aku. Aku nggak bakal biarin papa kabur. Soalnya kalau dia kabur, kamu nggak bakal bisa lagi. Hidup enak kayak gini. Kabur? Kalau gitu, papa, jangan salahin anakmu. Nonton doa ngapain? Lindsay juga pasti tidur suatu saat. Jadi, aku cuma bisa patahin kaki papa. Biar aman. Lindsay, kamu ngasih apa nggak dari aku? Kenapa papaku terus liatin kamu? Masa sih, Sisi? Aku sayang banget sama kamu. Mana mungkin bohongin kamu? Mungkin papa masih marah sama aku. Iya juga. Terus buruan lakuin. Ngapain nongkrong? Jangan-jangan mau aku yang cewek yang gerakin? Oke. Aku langsung patahin kakinya. Tunggu. Masih aneh rasanya. Aku tanya sekali lagi. Kamu ngasih apa nggak dari aku? Lebih baik kamu bicara sekarang juga. Kalau tidak, cuma ada satu jalan buatmu, mati. Kalau ayahku minta tolong padamu, pasti dia kasih imbalan yang gede banget. Kamu nggak tertarik? Jangan-jangan kalian lagi main sandiwara di depan aku? Masa sih? Sisi, demi kamu. Aku rela putus sama keluargaku. Buat aku, di dunia ini nggak ada yang bisa dibandingin sama kamu. Asal bisa di sampingmu. Harta sebanyak apapun gak aku peduliin. Gak percaya? Coba geledah aku. Oke. Ngomong-ngomong soal ini, hidupku dulu juga gak ada harganya. Sisi, aku lihat kamu anak yang baik. Soal mas kawin, bisa kita rundingin lagi nggak? 88.800.000 itu kebanyakan. Dua anak manis, dengan kondisiku. 88.800.000 sih. Kalian kasih, yang mau kasih banyak banget. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Bocah tua, aku ngomong gitu kenapa? Daripada ngasih tahu aku, mending kalian mikirin. Selama ini udah kerja bener apa enggak? 88.800.000 aja nggak punya, malu ngasih tahu aku. Cepetan mati aja. Lindsay, ini cewek yang kamu cari? Kenapa, ayah? Apa yang Sisi bilang salah? Salah kalian yang gak berguna, gak punya duit. Gak punya duit ya jual rumah. Xiaoze, kok kamu bisa berubah kayak gini? Jual rumah. Aku sama ayahmu tinggal di mana? Kalian tinggal di mana urusanku apa? Paling aku jadi menantu masuk. Sisi, kita pergi. Maaf, ayah ibu, anakmu tahu salah. Oke. Aku percaya kamu. Cepetan lakukan. Mendeteksi tuan rumah terluka, penilaian komprehensif level 9. Hadiah, satu kartu bank senilai 10 miliar. 10 miliar. Hadiah level 9 ternyata sebesar ini. Kalau Bai Mengsi memutuskan untuk melepaskan, Bai Jingwen gimana? Gimana cara aku belanjainya ya? Ayah, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, jauh lebih baik dari ibu. Beneran bisa ditukerin jadi kartu bank 10 miliar. Tenang aja, kedepannya aku pasti bakal baik-baik ke ayah. Ayah punya keinginan apa? Bilang aja ke aku. Selesai, sepertinya. Bai Mengsi sudah tidak berniat. Terus pakai sistem buat cari uang lagi, omongan gue tadi. Kemungkinan besar bakal dilaporin sama Bai Jingwen. Pak, lo ada yang mau bilang ya? Kenapa lo terus-terusan ngeliatin Lindsay? Gue ambilin kertas sama pulpen buat lo ya. Gak boleh. Lo kenapa sih hari ini? Lo beneran ada apa-apa yang nutupin dari gue ya? Sisi, Pak, gue ambilin kertas sama pulpen dulu ya. Tungguin. Bai Mengsi, keluar. Beneran berani dateng ke sini. Cewek gue mau lihat nih, dia sehebat apa. Gue sekarang punya duit ratusan miliar lo. Lindsay, bersihin darah di muka lo. Gak nyangka di tempat terpencil kayak gini. Ada cewek secantik ini, cuma gak tahu kapan lo rencana bayar utangnya.
Cewek gue sekarang punya duit, cuma 1 miliar. Gampang banget dibayar. 1 miliar? Maaf, sekarang lo utang ke gue 100 miliar. Bukannya kemarin gue minjem cuma 1 miliar. Baru berapa lama udah jadi ratusan miliar? Lihat nih di kontrak, tertulis jelas hitam di atas putih. Bunga harian 100 kali lipat. Sekarang lo utang ke gue 100 miliar. Ini ilegal, gue gak mau bayar. Ilegal atau enggak gue gak tahu. Tapi yang hitam di atas putih ini lo harus bayar. Kalian mau ngapain? Ini kan melanggar hukum. Gak mau bayar juga boleh. Nanti temenin abang-abang. Terus keluar jagain pelan-pelan bayar utang. Gimana? Gue kasih tahu ya, kalau kalian gak pergi, gue lapor polisi nih. Lapor polisi? Lapor aja, gue lihat siapa yang lebih cepat. Polisi dateng atau pisau gue. Serang gue aja, jangan ganggu istri gue. Masih setia juga, badan kecil kayak lo. Bisa tahan berapa tusukan? Ngelihat lo setia banget. Gue suruh teman-teman selesain lo dulu. Baru bawa pergi istri lo. Istri lo hari ini harus ikut gue. Apa rencana balas dendam yang udah lama ini? Hari ini bakal hancur gitu aja? Gue bayar, pergi sana. Ambil. Beneran punya ratusan miliar. Asyik juga, gue bilang, orang kaya-kaya kalian. Emang suka pura-pura miskin ya? Saudara-saudara, mundur. Sisi, untung ada kamu kali ini. Sialan kamu, gara-gara kamu aku rugi ratusan miliar. Kalau kamu bisa kalahkan mereka, aku perlu bayar utang? Cepat cari ayahku tukar uang. Iya, orang-orang ini datang pas banget ya. Rencana bisa lanjut seperti biasa. Bocah tua, jangan ngoceh terus. Bikin kesal. Satu sialan, satu bawa sial, bocah tua. Apa dosa aku di kehidupan sebelumnya? Sampai ketemu kalian berdua, sampah tak berguna. Pasti kamu si bocah tua ini. Selalu mengutuk aku, sampai aku kalah banyak uang. Sekarang malah, ratusan miliar yang baru ada habis dalam sekejap. Lindsay, cepat bertindak. Sisi, api tubuh ayah. Sudah tidak ada bagian yang baik lagi. Kalau dipukul lagi, khawatirnya bisa tewas. Nanti, cuma rugi sistem saja. Jangan banyak omong. Aku suruh, kamu lakukan. Bocah tua, bukannya kamu bisa menukar kartu bank ratusan miliar? Ini apa? Tukarkan kartu bank untukku. Ayah, jangan teriak. Jangan teriak lagi. Kita tahan dulu. Nanti hidup kita akan baik. Ini terakhir kali. Asal ayah bisa. Tukar satu kartu bank ratusan miliar lagi. Kita tidak akan tukar lagi. Aku akan sewa 10 pengasuh cantik untuk melayani ayah. Kali ini, anak perempuan akan bertindak sendiri. Sisi, kita cepat tukar uang saja. Setelah tukar uang, baru dengar permintaan ayah juga tidak terlambat. Diam. Kamu berulang kali menghalangi ayahku bicara. Aku lihat kamu pasti sembunyikan sesuatu. Mana ada sembunyikan sesuatu? Ini semua untuk kebaikanmu. Kalau tahu begini, seharusnya aku potong urat tangannya langsung. Sudah rencanakan lama, masa mau dikasihkan ke mereka? Mati tanpa rasa sakit? Untuk kebaikanku? Kamu bilang untuk kebaikanku, tapi halangi ayahku bicara. Kamu pasti ada masalah. Dan kamu, Bai Jingwen, aku beritahu. Lebih baik kamu benar-benar ada yang mau bilang padaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu tua bangka, dengar. Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya, aku sudah bunuh kamu. Hah? Aku bikin kamu ketawa. Dasar tua bangka, hidupmu sudah bosan banget. Udah mau mati, masih aja pura-pura jadi hantu apa sih di sini?
Ayah, semua yang aku lakukan ini demi keluarga kita. Kamu jelas-jelas sudah jadi begini. Kenapa masih nggak jujur tukarkan emas? Hah? Coba kamu lihat diri sendiri, kamu jelas bisa kurangi penderitaan fisik. Paling nggak, bisa langsung menikmati kebahagiaan. Bikin situasi kayak gini hari ini, ada artinya apa? Hah? Bangsat. Aku Bai Jingwen, terkenal seumur hidup, akhirnya. Malah ngasuh bangsat kayak gini. Lucu banget sih, tapi ini semua juga akibat ulah sendiri. Lindsay, jaga pintu gerbang yang bagus buat aku. Jangan biarkan siapapun masuk. Lindsay, cepatin gerakan, buruan ambilin yang terbaik. Obat-obatan sebelum dibawa, sekalipun harus digabung. Ya, nyawa tua bangka ini tetap tergantung. Akhirnya semua ini mau berakhir. Sisanya, serahkan ke polisi aja. Sayang, kartu bank 10 miliar aku mana? Kok isinya emas dan perak sialan lagi? Dasar tua bangka. Kayaknya, aku harus tingkatkan sedikit tekanannya. Aku nggak percaya. Masih nggak bisa tukar kartu bank 10 miliar. Ayah, kamu kenapa? Ayah bangun dong ayah. Kamu udah berhenti, kartu bank 10 miliar aku. Belum ditukarin nih, ayah. Lindsay orangnya mana? Ayahku kayaknya udah mati. Kamu buruan bawa obatnya dong. Ayah bangun dong. Sayang. Lindsay sialan ini udah bilang bawa obatnya. Kok belum dibawa juga? Kalau enggak, tua bangka ini. Dia nggak bakal mati. Ayah, kamu belum boleh mati. Kamu harus nunggu Lindsay balik. Tinggal satu tusukan lagi. Beres? Kamu belum boleh mati. Aku mau duit. Sistem mendeteksi inang sudah meninggal. Hadiah level 7 10 kali, hadiah level 9 1 kali semasa hidup. Mencapai standar misi, khusus mengaktifkan proyek level 10. Luncurkan mode khusus. Cepetan bilang, hadiah level 10 apa? Mode khusus apa lagi? Perkenalan mode khusus, sistem bisa alokasikan satu subsistem. Ikat di inang baru nggak perlu terluka lagi. Langsung bisa dapat hadiah level 10, hadiah level 10 yaitu aset bertambah 100 juta per detik. Langit nggak mau binasakan aku. Cepat. Ikatkan subsistemnya. Cepat. Catatan khusus, meski tuan rumah tidak perlu terluka untuk mendapatkan hadiah, tapi harus dengan mengorbankan umur. Rasio penukarannya. Jangan banyak omong. Cepat berikan aku uang. Aku butuh uang. Beberapa tahun umur. Lagi buat apa? Tanpa uang. Bagaimana aku bisa hidup di dunia ini? Selamat, tuan rumah. Subsistem berhasil terikat. Hadiah mulai dikirim. Setelah hari ini, aku jadi orang terkaya se-Indonesia, sedunia. Asetku tak tertandingi. Akhirnya. Ini. Sistem. Ini bagaimana bisa? Kenapa aku tiba tua sekali? Catatan khusus, rasio penukaran umur tuan rumah dengan uang adalah
Pukul 1.10 setiap 10 miliar per detik. Maka umur tuan rumah berkurang 1 tahun. Apa? Kamu, kenapa tidak bilang dari awal? Kalau tahu begini, seharusnya aku suruh Lindsay yang gantikan aku. Apa kalian sengaja menjebak aku? Tidak, aku tidak rela. Uangku sebanyak itu belum kunakan. Kawan-kawan, pembunuhnya ada di dalam. Cepat tangkap dia. Baik, Ini tidak mungkin.